Selamat pagi saudara, saya Paskali Siswari kembali menyapa Anda pagi ini di Kompas Bisnis 1 Desember 2020. Nah pagi ini Kompas Bisnis akan membahas soal bisnis tol saudara. Jadi kita akan melirik bisnis tol yang terus melaju. Nah sebagai indikator kemajuan suatu negara, jalan tol ini dianggap sebagai bisnis yang growth to economy. Jadi di mana ekonomi negara masih tumbuh, jalan tol sudah pasti akan hadir sebagai salah satu pendukungnya. Jadi nggak heran makin banyak perusahaan yang melirik usaha ini untuk mendukung bisnis mereka. Bahkan saudara yang paling baru gudang garam saja sampai buat anak usaha untuk ikut bisnis ini. Jadi seperti apa sih bisnis jalan tol ini? Kita akan lihat ya saudara. Jadi yang paling anyar ini adalah teknologi yang rencananya akan diberlakukan di seluruh jalan tol di Indonesia. Yaitu membuat teknologi nirsentuh atau multi lane free flow. Jadi nanti pengguna jalan tol nggak perlu nih ngetap kartu di alat gardu itu, nggak perlu ngeluarin tongkat kartu tol lagi. Jadi ketika kendaraan melewati gerbang, otomatis saldo pengguna jalan tol akan terpotong. Ini harapannya memang supaya mobilitas di jalan tol ini nggak terhambat, nggak ada lagi barrier, jadi nggak akan lagi macet di jalan tolnya. Nah nantinya total yang akan digelontorkan untuk teknologi ini adalah 4,3 triliun rupiah. Tahap pertama rencananya targetnya akan dibuat tahun depan adalah 2,9 triliun rupiah dan tahap keduanya 1,4 triliun rupiah. Lelang sudah dibuka sejak tahun ini. Beberapa perusahaan masuk tapi juga banyak perusahaan yang akhirnya terhempas karena nggak bisa lagi mengikuti syarat-syarat lelang. Hingga akhirnya ada dua nih perusahaan yang sampai saat ini masih dalam lelang untuk teknologi nirsentuh di jalan tol Indonesia, yaitu perusahaan dari Hungaria dan juga perusahaan asal Rusia. Nah, dua peserta lelang ini masih dalam penggodokan siapa yang nantinya akan jadi pemenang tender. Nah, targetnya lelang dan pemenang tender ini akan diselesaikan tahun ini. Siapa yang akan memenangkan antara perusahaan Hungaria dan juga perusahaan Rusia ini masih belum tahu. Biar tahun 2021 di kuartal pertama sudah akan dimulai proyeknya. Kalau sekarang sebenarnya sudah ada penelitian dan juga melihat bahwa 50 ruas tol sepanjang 1.780 km ini sudah akan diuji coba, sudah mulai diuji coba. Nah, sistem ini nantinya akan menggunakan electronic chip base. Ini nanti dikeluarkan oleh 4 bank penerbit. Jadi electronic chip base itu sistemnya yang akan memotong saldo ketika penumpang atau pengguna tol lewat. Untuk bisa sampai nantinya benar-benar seluruh tol di Indonesia memakai teknologi ini, lini waktunya akan panjang banget saudara. Karena kita nggak hanya bicara soal sistem, tapi juga bagaimana teknologi ini bisa diterapkan. Harus ada infrastruktur yang mendukung. Nantinya akan ada masa transisi tentunya sebagai pengenalan supaya pengguna jalan tol nggak syok ketika teknologi ini diterapkan. Jadi targetnya 2023, berarti 3 tahun lagi 100% jalan tol akan nirsentuh. Tapi ingat saudara bahwa infrastruktur jaringan internet di Indonesia ini kan nggak terlalu stabil ya dan juga belum merata. Mungkin di Jawa bagus, belum tentu di Sumatera sebagus Jawa. Tapi memang karena jalan tol dengan teknologi nirsentuh ini jadi mimpi besar, maka Badan Pengelola Jalan Tol sangat optimis bahwa infrastruktur jaringan internet ini bisa pasti akan merata, nggak akan jadi kendala karena nggak lucu aja kan ketika kita lewat di gerbang tol taunya internetnya drop malah jadi macet panjang. Nggak seperti cita-cita dan mimpi bahwa teknologi nirsentuh ini akan mengurai kemacetan. Nah tantangan lain adalah soal pembayaran. Kalau sekarang Anda lewat tol ini masih pakai uang elektronik dalam bentuk kartu, nantinya teknologi nirsentuh akan menggunakan teknologi atau bentuk pembayaran yang berbeda. Nah, kami akan berikan kepada Anda pernyataan dari Danang Parikesit, Kepala BPJT Kementerian PUPR. Di sisi back-end kan akan ada integrasi antara sistem e-wallet atau e-money yang dikembangkan oleh BI plug-in dengan sistem kita. Itu kita tahu akan ada challenge karena sistemnya beda-beda, ada model pakai e-wallet, ada yang masih menggunakan debit card, ada yang menggunakan credit card, ada menggunakan e-payment yang lain. Itu harus kita integrasikan dan BI kan mengatakan tidak boleh eksklusif ya satu penyedia e-wallet sendiri atau e-money sendiri. Itu harus semuanya tidak boleh ada eksklusivisme.
Itu akan dari tantangan kita yang kedua, tapi kita juga yakin dalam 2 tahun ke depan itu akan tuntas. Trafik jalan tol juga setiap waktu terus tumbuh, Saudara. Apalagi dengan pertumbuhan kendaraan roda 4, lalu juga kebutuhan mobilitas masyarakat yang tinggi, dan konektivitas antar wilayah yang makin dibutuhkan. Ini adalah 4 gerbang tol yang trafiknya paling tinggi di Indonesia. Anda lihat bahwa Merak Tangerang ini paling tinggi, hampir 54.000, lalu disusul Kalihurip Utama 40 ribuan, Jagorawi 28 ribuan, dan yang terakhir adalah Cikampek Utama 26.700-an. Semua di Jabodetabek, semua di Jawa untuk trafik jalan tol yang memang paling tinggi. Nah, selama PSBB di bulan Mei hingga Juni, trafik dari 14 ruas tol secara umum ini sebenarnya turun cukup signifikan dari kisaran 40 hingga 60% penurunannya. Apalagi ketika itu ada PSBB transisi di beberapa daerah, terutama penurunan yang paling dalam adalah di Jabodetabek, Banten, dan juga di Jawa Barat. Tapi di bulan Agustus hingga November, trafik ini sudah naik kembali. Bahkan perlahan tapi pasti mulai mendekati angka normalnya lagi, sudah tidak ada penurunan. Nah, penaikan ataupun penurunan trafik yang terjadi selama masa PSBB kemarin ternyata juga membuat kinerja rajanya jalan tol nih, Jasa Marga, ikut anjlok. Jasa Marga sendiri, kenapa saya bilang raja? Karena memang dia saat ini menguasai terbanyak untuk jalan tol di Indonesia. 1.619 km dipegang, dikelola oleh perusahaan plat merah Jasa Marga dengan total 37 ruas tol. Nah, ini adalah pendapatan atau kinerja mereka selama kuartal 3 2020, 9 bulan pertama selama 2020. Anda lihat bahwa ini memang anjlok banget. Kami dapat datanya dari laporan kinerja keuangan Jasa Marga. Pendapatan turun 50% dibanding periode yang sama tahun lalu. Lalu laba bersihnya juga anjlok 89,5% dibanding periode yang sama tahun lalu. Nah, kalau Anda lihat meskipun ini turun ya sebenarnya, pendapatan turun 50%, laba bersih juga turun hampir 90%. Tapi sebenarnya tetap cuan nih, mereka nggak rugi Jasa Marga, tetap untung 157,6 miliar rupiah meskipun anjloknya cukup dalam. Itu dia kenapa akhirnya sekarang swasta ikut menarik nih untuk melirik bisnis yang berpotensi akan tetap cuan ke depannya. Tadi seperti yang saya bilang, growth to ekonomi, masih tumbuh Indonesia, jalan tol juga masih akan banyak. Apalagi banyak area-area yang belum tergarap, lalu juga butuh infrastruktur jalan tol. Yang paling baru, Gudang Garam nih, melalui anak usahanya Surya Kerta Agung Tol ikut masuk bisnis jalan tol. Meskipun belum jelas mereka akan menggarap ruas tol yang mana. Sementara ini adalah 4 perusahaan swasta yang paling banyak menggarap jalan tol di Indonesia. Perusahaan Astra Internasional atau anak usahanya Astra Infra sudah menggarap sekitar 349,8 km ruas jalan tol di Indonesia, disusul Citra Marga Nusa Pala Persada, Sinar Maslen 39,8 km, dan Nusantara Infrastructure 34,47 km. Jadi perusahaan-perusahaan swasta juga beberapa juga selain Gudang Garam tadi mulai mencari-cari nih mana nih tempat-tempat dan area yang bisa dicuanin melalui bisnis jalan tol.